Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Strain 100 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang mengatakan terdapat banyak kasus penyakit flu yang terjadi pada banyak orang. Akibat melonjaknya kasus flu, para ilmuwan pun melakukan eksperimen untuk menciptakan vaksin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap virus penyebab flu. Setelah vaksin itu diciptakan, pemerintah pun mulai memberikan vaksin massal pada sekitar 1 juta masyarakat Amerika. Pada awalnya, vaksin itu sangat efektif menurunkan jumlah kasus penyakit flu, hingga pada suatu hari mulai muncullah efek samping dari vaksin itu. Orang yang mendapat vaksin itu mulai menunjukkan reaksi yang tidak normal dan berubah menjadi zombie. Tentu saja hal itu membuat gempar seluruh dunia beserta para ilmuwan yang menciptakan vaksin itu. Mereka tidak memprediksi bahwa vaksin ciptaan mereka malah mengubah manusia menjadi zombie. Manusia yang telah berubah menjadi zombie mulai menyebarkan teror bagi manusia yang belum terinfeksi. Para ilmuwan pun mulai bertindak dengan membuat antibodi untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dari virus zombie ini. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jessie, pacar Jessie yang kita sebut saja sebagai Lucas, sahabat dekat Jessie bernama Sarah, dan juga pacar Sarah yang kita sebut saja sebagai Nate. Mereka berempat saat ini tengah menghabiskan waktu luang mereka dengan berkemah di hutan. Mereka sangat senang dengan liburan mereka saat ini hingga tanpa mereka sadari dunia sedang dilanda virus zombie. Di pagi harinya ketika Jessie dan Lucas baru bangun tidur, mereka dikagetkan dengan teriakan Sarah. Ketika keluar tenda, Jessie dan Lucas sangat terkejut melihat Nate yang sedang menggigit Sarah. Lucas pun berusaha untuk melawan Nate, tapi dirinya malah digigit oleh Nate. Akibat gigitan itu, Lucas pun kehilangan banyak darah dan pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Jessie yang melihat kematian pacarnya merasa sangat bersedih akan hal tersebut. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk bersedih. Jessie segera menyelamatkan Sarah yang terluka parah dan mereka berdua pun segera pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Jessie terus menenangkan Sarah yang nampak kesakitan dan syok akibat kejadian tadi. Melihat luka Sarah yang terus mengeluarkan darah, Jessie pun mampir sebentar ke supermarket untuk membeli beberapa obat dan perban. Terlihat kondisi di daerah itu sangat kacau disebabkan oleh serangan zombie. Lalu muncullah sekelompok zombie yang mulai mengejar mereka. Jessie pun segera masuk ke dalam mobilnya dan menjauhi tempat itu. Karena kepanikannya Jessie alami, mobil yang dikendarainya malah mengalami kecelakaan dan akibatnya Jessie pun pingsan karena benturan keras pada kepalanya. Saat tersadar dari pingsannya, Jessie terkejut melihat Sarah yang telah berubah menjadi zombie. Dengan sangat terpaksa, Jessie pun langsung membunuh Sarah. Setelah itu, Jessie berlari mencari bala bantuan di sekitarnya. Sejauh ini, Jessie belum bertemu dengan manusia lain. Ini mengindikasikan bahwa virus ini telah menyebar kemana-mana dan hampir semua orang telah berubah menjadi zombie. Jessie memutuskan untuk berlindung sementara di sebuah rumah yang ada di dekat sana. Tanpa disadari oleh Jessie, ternyata ada sosok zombie yang mendiami rumah itu. Jessie pun langsung membunuh zombie tersebut. Tak bisa lama, Jessie pun bertemu dengan seorang wanita bernama Emma. Emma menjelaskan jika dirinya sudah berada di sana sejak kemarin. Zombie yang tadi dibunuh oleh Jessie merupakan kakak ipar dari Emma. Kedatangan Emma ke rumah itu adalah untuk menjemput saudara perempuannya serta keponakan Emma. Tapi ketika sampai di sana, Emma malah dikejar oleh kakak iparnya yang sudah berubah menjadi zombie. Kemudian Jessie memberitahu Emma bahwa zombie sudah ada di mana-mana dan saat ini Jessie sedang dalam perjalanan pulang ke Atlanta. Tapi sayangnya Jessie tidak memiliki kendaraan untuk bisa sampai ke rumah. Kebetulan Emma bekerja di restoran yang ada di dekat sana dan ternyata di restoran itu terdapat mobil yang bisa digunakan Jessie untuk pulang ke rumah. Sementara Emma itu sendiri akan berlindung di restoran saja. Jessie pun setuju untuk ikut ke tempat kerja Emma. Tapi sebelum pergi, Jessie ingin mandi terlebih dahulu karena tubuhnya tertutupi oleh banyak darah. Ketika sedang mengganti bajunya, Jessie sadar jika di perutnya ada luka bekas gigitan zombie.
Hal itu pun langsung diketahui oleh Emma dan Emma pun segera mengecek kondisi tubuh Jesse. Anehnya, meskipun Jesse telah digigit oleh zombie, tubuhnya tidak menunjukkan gejala tertular virus zombie itu. Jesse pun mulai menjelaskan pada Emma bahwa ibunya Jesse adalah seorang ilmuwan. Ketika Jesse masih kecil, ibu Jesse selalu memberikannya suntikan obat yang Jesse sendiri tidak tahu manfaat dari suntikan tersebut. Kemungkinan besar suntikan obat itulah yang membuat Jesse memiliki antibodi yang kuat sehingga tubuh Jesse kebal terhadap virus zombie tersebut. Walaupun Jesse memiliki antibodi, Emma meminta Jesse untuk menyembunyikan luka itu dari orang lain. Jika orang-orang sampai tahu Jesse sempat digigit zombie, mereka pasti akan panik dan langsung membunuh Jesse. Setelah selesai bersiap-siap, mereka berdua pun segera pergi ke restoran di mana Emma bekerja. Dalam perjalanan, mereka harus berhadapan dengan banyak zombie. Tapi beruntungnya mereka berdua berhasil selamat sampai ke restoran itu. Not cool. Kedatangan mereka disambut oleh si pemilik restoran bernama Roy. Selain Roy, ada beberapa orang yang berlindung di restoran itu. Mereka adalah istri Roy bernama Naya, sepasang kakek nenek bernama Ray dan Martha, seorang remaja bernama Mark, adik Mark bernama Grace, dan juga seorang pria bernama Brandon. Di tempat itu, Roy yang akan berkuasa dan dia sendiri yang akan menjatah makanan mereka mengingat jumlah persediaan makanan yang terbatas. Kemudian mereka pun mulai berbincang-bincang dan saling mengenal satu sama lain. Oh well, you live this long. What do you want us to do? I mean, at least nobody. So you must. Mereka yang ada di sana masih belum mengetahui penyebab munculnya para zombie itu. Kemudian mereka pun menonton sebuah berita yang menjelaskan bahwa virus zombie itu muncul akibat vaksin flu yang diberikan ke hampir 1 juta masyarakat. Siapapun yang mendapat vaksin itu sudah pasti akan berubah menjadi zombie. Mereka yang telah terinfeksi akan menularkan virus itu melewati gigitan. Kini virus itu sudah menyebar ke banyak tempat dan sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu pemerintah memberikan bantuan serta menunggu ilmuwan menciptakan vaksin antibodi untuk virus tersebut. Tak bisa lama listrik restoran itu menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Maka dari itu Roy memutuskan untuk mengecek generator listrik yang berada di luar restoran. Selain Roy, Brandon dan Jesse akan ikut menemani Roy. Saat sibuk memperbaiki generatornya, tiba-tiba saja Roy diserang oleh zombie secara tiba-tiba. Brandon dan Jesse sudah berusaha untuk membantu Roy, akan tetapi mereka sudah terlambat. Roy pun meninggal akibat dimakan oleh zombie. Hal itu pun membuat Naya menjadi sangat bersedih atas kematian Roy. Keesokan harinya, Jesse berniat untuk pergi ke tempat ibu Jesse yang saat ini berada di Atlanta. Dalam perjalanan, Brandon, Emma, Mark, dan juga Grace ingin ikut bersama dengan Jesse. Mereka ingin pergi ke tempat yang lebih aman. Lagi pula, jika pergi bersama-sama, mereka akan lebih mudah mengalahkan para zombie di perjalanan nanti. Jesse sudah menjelaskan bahwa perjalanan kali ini akan sangat beresiko, tapi mereka tetap memaksa untuk ikut. Dengan terpaksa, Jesse pun mengajak mereka. Setelah persiapan mereka selesai, mereka mengajak Red, Martha, dan Naya untuk ikut serta dalam perjalanan itu. Namun mereka tidak mau ikut dan memilih untuk berdiam diri di tempat itu saja. Mereka pun mulai mengucapkan kata perpisahan dan setelah itu mereka langsung berangkat dengan menggunakan mobil Roy. Setelah mereka pergi, Red, Martha, dan Naya malah nekat melakukan bunuh diri. Bagi mereka lebih baik mati bunuh diri daripada harus berubah menjadi zombie. Sementara itu di dalam perjalanan menuju ke tempat ibu Jesse, Emma bertemu dengan kakaknya yang sedang merenung di pinggir jalan. Ternyata kakak Emma sedang bersama dengan anaknya yang telah berubah menjadi zombie yang saat ini berada di dalam mobil. Kakak Emma yang sudah putus asa akibat anaknya yang berubah menjadi zombie malah masuk ke dalam mobil sehingga dia pun dimakan oleh anaknya sendiri. Hal itu pun membuat Emma menjadi sangat bersedih. Karena keributan itu datanglah sekelompok zombie yang ingin memakan mereka. Sialnya ketika mereka akan pergi, mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Akhirnya demi mengulur waktu, Emma pun rela menjadi umpan agar mereka bisa kabur dari kejaran zombie. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko. Brandon akan masuk ke dalam toko itu untuk mengambil persediaan makanan, sementara yang lainnya akan menunggu di luar. Tapi baru saja Brandon masuk ke dalam toko itu, dirinya malah diserang oleh sekelompok zombie. Dengan sangat terpaksa, Jesse, Mark, dan Grace pun meninggalkan Brandon.
Baru saja memulai perjalanan itu, mereka telah kehilangan dua teman mereka dan hal itu pun membuat mereka menjadi sangat bersedih. Lalu Mark pun meminta Jesse untuk mengantar Mark dan Grace menuju ke rumah paman mereka. Di tengah perjalanan, mobil mereka mengalami mogok dan mereka pun memutuskan untuk jalan kaki saja karena jarak mereka sudah dekat dengan rumah paman Mark. Enough people have died on my walk. Dari kejauhan datanglah sekelompok zombie yang mulai mengejar mereka. Mark meminta Jesse untuk segera berlari ke rumah pamannya bersama dengan Grace, sedangkan Mark itu sendiri akan mengalihkan perhatian zombie itu. Mark berjanji dia akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Jesse dan Grace pun berlari hingga mereka sampai di rumah paman Grace dan juga Mark. Dia bernama Tom. Tom menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ketika bertemu dengan Tom, Jesse dan Grace merasa ada keanehan di mana Tom ini nampak seperti tidak mengenal Grace. Jelas-jelas Tom adalah paman dari Mark dan juga Grace, lalu mengapa dia malah tidak tahu jika Grace adalah keponakannya? Terungkaplah bahwa Tom itu bukanlah paman dari Mark dan dia sebenarnya adalah teman dari paman Mark. Paman Mark sudah lama meninggal dan oleh karena itu dia pun menguasai rumah paman Mark. Tom ini ternyata adalah seorang psikopat. Are you ready? Jesse dan Grace pun segera pergi dari tempat itu. Beruntung saja Mark telah mendapat mobil baru dan mereka segera berangkat ke Atlanta. Beberapa jam di perjalanan, Jesse baru sadar jika Mark terlihat sangat kesakitan. Ternyata ketika Mark mengambil mobil itu, dia sempat terkena tembakan senjata api yang dilesatkan oleh sekelompok penjahat. Tembakan itu mengenai bagian vital Mark dan setelah bertahan beberapa jam, akhirnya Mark pun meninggal dunia. Kini hanya Jesse dan Grace saja yang masih bertahan hidup. Kemudian secara mendadak mereka malah diserang lagi oleh sekelompok zombie. Tapi sepertinya keberuntungan masih berpihak pada mereka, di mana mereka bertemu dengan seorang pria tua pemburu zombie yang kita sebut saja sebagai Kevin. Kevin memiliki dua keponakan yang juga suka membunuh para zombie. 30, 35. How many you think you'll... Kemudian Jesse pun meminta tolong pada Kevin di mana dia ingin menggunakan mobil. Kevin pun langsung memberikan mobilnya pada Jesse serta memberikan sebuah pistol untuk Jesse. One of those things. I'll do it. Sweet trigger. You want to try that one? What was that? That would be my nephew. Don't you think? She's made it this far. She can handle it. Jesse dan Grace pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan secara mengejutkan Grace malah berubah menjadi zombie. Ternyata Grace sempat digigit oleh zombie saat diserang tadi. Dengan sangat terpaksa, Jesse pun langsung membunuh Grace. Setelah itu, Jesse pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanannya sangat jauh, Jesse pun tiba di Atlanta, tepatnya di gedung di mana ibunya bekerja. Di sana terdapat banyak sekali zombie hingga hal itu membuat Jesse kewalahan. Lalu datanglah seorang wanita bernama Tori yang membantu Jesse mengalahkan zombie tersebut. Why are you here? Tori menjelaskan jika dirinya adalah rekan kerja dari ibu Jesse. Kemudian Tori pun memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan ibu Jesse. Ibu Jesse ternyata adalah salah satu ilmuwan yang telah menciptakan vaksin tersebut, tapi vaksin itu malah bermutasi menjadi virus berbahaya yang merubah manusia menjadi zombie. Karena hal itu, ibu Jesse pun merasa bersalah dan malah bunuh diri. Tapi sebelum itu, ibu Jesse membuat rekaman yang menjelaskan jika darah Jesse bisa dijadikan sebagai bahan vaksin antibody untuk menghentikan virus tersebut. Mengetahui hal itu, Tori pun mengajak Jesse untuk pergi ke lab penelitian yang berada di Washington. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka pun segera pergi ke sana. Scene akhir memperdengarkan suara dari seorang reporter jika dunia mulai pulih kembali. Setelah Jesse tiba di lab itu, para peneliti mulai membuat vaksin antibody untuk orang-orang yang belum terkena virus tersebut. Vaksin itu terbuat dari darah Jesse, dan vaksin tersebut ternyata ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dari virus zombie. Kini banyak orang yang telah menerima vaksin antibody, sehingga tidak akan ada lagi orang yang berubah menjadi zombie. Sebagai tahap akhir untuk menghentikan virus itu, pemerintah pun mulai membunuh sisa-sisa zombie yang masih ada di bumi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.